Kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali tidak efektif mengurangi kasus konfirmasi positif COVID-19. Epidemiolog pun menyarankan agar pemerintah menerapkan karantina rumah dan karantina wilayah skala kecil sehingga mobilitas warga bisa diminimalkan semaksimal mungkin. Berikut wawancara Jopos TV dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane. Pemerintah telah memberlakukan sejumlah aturan untuk mengurangi penyebaran angka kasus positif COVID-19 di Indonesia, salah satunya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Namun nyatanya pembatasan kegiatan masyarakat tersebut tidak secara efektif mengurangi angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAI), Mas Dalina Pane. Halo Ibu, apa kabar? Halo Nurul, kabar baik hari ini. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu, ini kan belum lama ini Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penerapan PPKM yang diberlakukan ini tidak efektif karena pemberlakuan di lapangan nyatanya ini sangat lemah sekali, tidak tegas dan juga tidak konsisten. Bagaimana tanggapan Ibu terkait hal itu? Iya, sebenarnya sejak awal ketika PSBB, waktu di awal itu PSBB itu diberlakukan, kita juga sudah mengkhawatirkan efektivitas dari program tersebut. Mengapa? Karena PSBB sendiri pada saat itu terlalu banyak sektor yang masih dibuka. Setidaknya ada 11 sektor. Padahal kalau kita mau membatasi mobilitas penduduk, maka sektor yang boleh berjalan juga harus terbatas. Setidaknya hanya 3 sektor saja yang mestinya berjalan pada saat itu, yaitu sektor kesehatan tentu harus berjalan, kemudian sektor yang menyokong kehidupan masyarakat seperti misalnya retail, tapi retailnya terbatas pada kebutuhan pokok saja sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah sektor yang mendukung kehidupan kita hari-hari seperti listrik, air, itu kan tetap harus berjalan karena kita membutuhkan itu. Sektor-sektor lain mestinya ya tidak dibuka. Nah, karena itu PSBB pertama menurut pandangan kami pun tidak efektif sebenarnya. Kemudian berubah lagi menjadi PSBB transisi. Kita lihat angka kasus juga tidak kemudian otomatis menurun. Kemudian berubah lagi rem darurat. Lalu berubah lagi menjadi PSBM. Dulu ada yang skala mikro. Kemudian sekarang menjadi PSKM. Saya kira terlalu banyak istilah yang dibuat oleh pemerintah sehingga masyarakat sendiri juga menjadi bingung. Karena setiap istilah ini tentu akan memiliki kriteria. Nah, kalau PSKM sendiri menjadi tidak efektif karena misi utama untuk membatasi mobilitas penduduk itu ternyata dalam implementasinya tidak terlaksana. Tidak ada yang mengawasi. Kalau kita lihat ke jalan tol, tetap saja macet. Walaupun katanya kita sekarang ini PPKM Jawa Bali. Iya. Tapi faktanya tidak ada pembatasan mobilitas penduduk itu tidak ada. Semua tetap biasa ya, berjalan seperti biasa. Jadi wajar saja kalau ini kemudian tidak efektif. Oke, lalu langkah apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini agar pemberlakuan PPKM ataupun langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan ini bisa mengurangi angka positif COVID-19? Sebenarnya upaya untuk melakukan pemutusan rantai penularan itu hanya efektif dilakukan melalui isolasi dan karantina. Isolasi dan karantina ini adalah memisahkan mereka-mereka yang terkonfirmasi positif dan kontak eratnya dari populasi yang dalam tanda kutip sehat di luar dan bukan kontak erat. Berapa lama dipisahkan? Kisarannya antara 10 sampai 14 hari. Itu di buku pedoman ada. Artinya dengan mengikuti buku pedoman itu maka asal sistematis ya dan memang benar-benar dilakukan, maka kami beranggapan bahwa itu akan dapat menurunkan jumlah kasus. Permasalahannya adalah di lapangan pedoman itu tidak serta-merta diikuti dengan disiplin. Kemudian yang kedua, setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah mestinya memiliki dasar hukum. Sebenarnya yang memiliki dasar hukum itu adalah karantina rumah, karantina wilayah, mulai dari wilayah kecil sampai luas, dan PSBB. Yang lain-lain itu PSBM, PSKM, PPKM, itu sebenarnya tidak memiliki dasar hukum.
Dasar hukumnya kalau kita baca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu hanya bicara karantina rumah, karantina wilayah, dan PSBB. Nah, jadi dengan mengikuti itu, melakukan karantina pada wilayah-wilayah yang kecil, rumah, tetapi memang benar-benar dipastikan bahwa mereka tidak keluar dan masuk di rumah itu, itulah satu-satunya cara untuk memutus rantai penularan. Tapi ternyata isolasi dan karantina ini tentu tidak semudah yang seperti yang kita bayangkan. Mengurung orang, containment namanya ya, containment itu pengurungan. Itu metode yang lazim dalam pengendalian wabah. Mengurung orang dalam 14 hari itu tidaklah mudah. Kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu, di pasal 52 di situ disebutkan mereka yang di karantina rumah itu kebutuhan hidup hariannya harus ditanggung oleh pemerintah pusat. Oke, mungkin tidak seluruhnya harus ditanggung oleh pemerintah karena dikaitkan dengan kemampuan negara untuk menanggung itu. Karena itu kriteria penting untuk dibuat. Apa itu kriterianya? Mungkin mereka-mereka yang memiliki penghasilan harian, kalau PNS, TNI, Polri itu ya kita tidak perlu untuk dukung karena mereka memiliki gaji bulanan. Tetapi mereka-mereka yang mencari nafkah harian itu wajib ditanggung oleh pemerintah. Kami memohon kepada pemerintah untuk bisa membuat ini menjadi sistematik. Selama ini yang ditanggung oleh pemerintah malah mereka yang dianggap dalam tanda kutip terdampak oleh COVID, yaitu mereka-mereka yang memiliki status sosial dalam tanda kutip miskin gitu ya. Kemudian gara-gara COVID mereka terdampak. Padahal mereka sama sekali tidak ada kontak dengan kasus konfirmasi, kemudian juga bukan kasus konfirmasi. Itu yang ditanggung oleh pemerintah melalui BLT. Dari sisi epidemiologi memang menurut pandangan kami isolasi dan karantina. Isolasi itu hampir sama dengan PSBB sebenarnya, isolasi dan karantina itu. Membatasi mobilitas orang yang confirm dan kontak eratnya, tetapi skalanya kecil, rumah. Dan ini lebih mudah diawasi dibandingkan satu kota kita kurung, tapi tidak terkurung gitu. Maksudnya satu kota dikurung itu yang seperti di luar negeri lockdown, ya, di lockdown, tapi memang benar-benar diam di rumah gitu. Pertanyaannya, mampukah pemerintah kemudian memberikan support bagi seluruh penduduk yang dikurung? Selama tidak bisa, tidak mampu, ya tidak bisa kebijakan itu diambil. Apa sih Bu yang akan dihadapi oleh Indonesia nantinya apabila penanganan kasus COVID-19 ini masih seperti ini? Ya, saat ini kita sudah menjadi hotspot terbesar di Asia Tenggara. Jumlah kasus kita terbanyak. Untuk jumlah kasus aktif kita ternyata kita sudah mengalahkan India dalam beberapa hari terakhir ini. Jika ini terus-menerus tidak kita lakukan secara efektif, ya tentu saja kasus kita akan terus bertambah dan mungkin kita menjadi top scorer juga ya, melebihi India dan Amerika. Berarti memang dari pemerintah harus berkomitmen untuk mengoptimalkan 3T ya Bu ya, testing, tracing dan juga treatment, dan juga masyarakat sendiri harus tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita bisa sama-sama untuk memutus dan juga melewati masa pandemi COVID-19 ini. Oke, baik, terima kasih Ibu Masdalena atas waktunya untuk berbincang dengan Jawapos TV. Ya, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalena Pane. Nurul Khotimah, Ori Salvian, Jawapos TV.